Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Wahyu, Mbak Devi, dan juga teman-teman negara C. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil evaluasi kebijakan publik kami mengenai program petani milenial di Pemprov Jawa Barat. Selanjutnya, berikut adalah anggota kelompok kami, ada Rizky Hawari, Aura Putri Sahara, Resa Sanata, Sherita Marani, dan juga Diani Zuhdi. Selanjutnya, oke, mengenai kebijakan petani milenial, ini merupakan uh, program yang diinisiasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan percepatan pemulihan ekonomi di wilayah daerah Provinsi Jawa Barat yang untuk akibat dari pandemi COVID-19. Di sini, Pemprov Jawa Barat mengusung program petani milenial untuk meningkatkan produktivitas pangan dengan mendorong regenerasi petani dari kelompok usia muda melalui pendekatan konsep pengembangan agribisnis yang maju, mandiri, modern, dan juga berdaya saing dengan didukung dengan pemanfaatan teknologi digital. Nah, program ini diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa petani milenial adalah generasi milenial Jawa Barat paling rendah berusia 19 tahun dan paling tinggi berusia 39 tahun ataupun usia sebelum batas minimal yang dapat mengikuti program apabila memenuhi ketentuan dan persyarat perbankan dan juga lulusan pendidikan menengah kejuruan pertanian, perikanan, dan kehutanan dan atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital. Dengan adanya program ini diharapkan dapat memulihkan perekonomian masyarakat lewat bidang pertanian, meningkatkan produksi pangan, serta menumbuhkan semangat bisnis generasi muda melalui sektor pertanian dengan memberikan dukungan berupa penyedia lahan, penyedia sarana produksi berbasis teknologi, dan juga pemberian modal melalui program kredit usaha rakyat. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa stakeholder yang terlibat dalam program Petani Milenial Jawa Barat, di mana pelaksana utamanya adalah Pemprov Jawa Barat selaku koordinator dengan para stakeholders dan juga menyusun skema pelaksanaan program. Kemudian ada Wakil Menteri Pertanian selaku pembina, kemudian ada Bank Jabar Banten atau Bank BJB selaku pendanaan, dan juga ada off-taker atau alkalis, serta beberapa institusi pendidikan yang memberikan dukungan dalam melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas petani. Selanjutnya, Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan permasalahan dalam program petani milenial di Jawa Barat, di mana dalam permasalahan ini kami menemukan terdapat dua masalah utama, yaitu yang pertama mengenai permasalahan pencairan sumber permodalan bagi petani. Nah, pemberian modal ini kerap kali mengalami keterlambatan atau bahkan sulit untuk diterima petani. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama, mengenai kompleksitas prosedur pengajuan kredit. Mengutip dari detik.com, terdapat salah satu petani milenial yang memberikan keluhan atas beban pribadi atau tanggungan utang yang dihadapinya sebesar 1,3 miliar kepada kreditur lewat pinjam bank. Kemudian pengelolaan dana pinjaman dari KUR bank masuk dan diterima oleh perusahaan off-taker yang menyebabkan munculnya potensi kecurangan dari pihak off-taker dalam penggunaan modal pertanian. Sebagai contoh, salah satu petani tidak mendapat utang modal dari KUR karena uang dipindahkan ke rekening perusahaan off-taker guna membeli kebutuhan pertanian. Kemudian ketika panen terjadi, petani yang seharusnya menerima keuntungan hasil panen senilai 277 juta rupiah tidak kunjung menerimanya hingga kontrak kerja dinyatakan telah habis. Kemudian alasan kedua itu mengenai keterbatasan akses informasi pribadi. Banyak petani yang menandatangani kontrak perjanjian tanpa memahami dengan jelas mengenai substansi ataupun isi dari perjanjian tersebut. Hal ini dapat berakibat jangka panjang, contohnya seperti ketika melakukan pembayaran utang yang harus dipenuhi oleh petani, seperti mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran, besaran bunga, dan lain sebagainya. Kemudian, keterbatasan informasi mengenai skema pembiayaan yang tersedia bagi petani juga dapat membuat petani memilih mengembangkan usaha petani menggunakan modal milik pribadi dibandingkan dengan melakukan pengajuan kredit ataupun peminjaman kepada pihak bank. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, permasalahan selanjutnya yaitu adalah kurangnya responsivitas pemerintah dalam program petani milenial. Pertama, minimnya pendampingan dan pelatihan. Berdasarkan laporan pemerintah Jawa Barat, sebanyak 70% dari total 15.000 peserta program mengeluhkan kurangnya pembinaan yang terstruktur dan berbasis kebutuhan lokal. Sebagai contoh, pelatihan teknis seperti pemanfaatan teknologi pertanian modern atau strategi pengelolaan usaha pertanian belum optimal dilakukan.
Hal ini mengindikasikan lemahnya respons pemerintah dalam mempersiapkan petani milenial untuk menghadapi tantangan di sektor pertanian, termasuk adaptasi terhadap iklim dan pasar yang dinamis. Lalu yang kedua yaitu adalah terlalu fokus pada pemberian modal tanpa dukungan infrastruktur. Dalam laporan evaluasi program Pemprov Jawa Barat, terungkap bahwa dari total alokasi anggaran sebesar 37 miliar pada tahun 2023, lebih dari 60% dialokasikan untuk hibah modal kerja pada petani. Namun, hanya 15% yang diarahkan untuk pengembangan infrastruktur pendukung seperti akses pasar, teknologi pertanian, atau jaringan distribusi. Akibatnya, para petani sering mengalami kesulitan memasarkan hasil panen mereka sehingga terjadi penurunan efisiensi usaha. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pengawasan terhadap implementasi kerjasama. Berdasarkan laporan Korpus IPB, terdapat indikasi penyimpangan anggaran yang menyebabkan output program tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Masalah seperti ini seharusnya dapat diminimalkan jika pengawasan terhadap proses kerjasama, termasuk dengan pihak off-taker, dilakukan secara ketat dan terukur. Boleh di next. Baiklah, selanjutnya masuk kepada logic framework dari program petani milenial ini. Di sini kami menetapkan ada 3 foundational activities berdasarkan permasalahan utama yang telah disebutkan oleh rekan saya sebelumnya. 3 kegiatan tersebut adalah yang pertama, pemetaan kebutuhan dan juga ekspektasi dari para stakeholder yang terlibat dalam program petani milenial. Kemudian yang kedua, penyebaran survei kepuasan program petani milenial di batch sebelumnya. Dan yang ketiga itu terkait dengan pemetaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi dari program petani milenial ini ke depannya. Kemudian foundational activities ini berusaha untuk mewujudkan 2 influence activities yang telah kami tetapkan. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan pelatihan dan juga pendampingan usaha pertanian bagi para peserta, dan yang kedua terkait dengan penyediaan akses informasi dan juga peluang usaha di bidang pertanian. Influence activities ini berusaha juga untuk mewujudkan 2 output. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan asesmen terhadap peserta pelatihan, dan yang kedua identifikasi kebutuhan petani milenial akan akses modal. Selanjutnya pada tahap berikutnya ada immediate outcomes atau hasil jangka pendek yang ingin diwujudkan melalui evaluasi ini. Ada 2 juga yang telah kami tetapkan. Yang pertama terkait dengan peningkatan pemahaman kemampuan manajerial maupun teknis yang dimiliki oleh petani milenial sebagai akibat dari pelaksanaan asesmen yang telah dilakukan oleh para peserta pelatihan. Dan yang kemudian yang kedua terkait dengan pemberian akses modal untuk usaha pertanian. Selanjutnya meningkat pada intermediate outcomes atau hasil jangka panjang. Ada 2 juga yang ingin kami wujudkan. Yang pertama terkait dengan meningkatnya jumlah petani milenial yang menjalankan usaha pertaniannya, dan yang kedua terkait dengan peningkatan jumlah petani yang memperoleh modal usaha pertanian. Selanjutnya meningkat ke atas lagi yaitu ke end of program outcome. Ada 2, yaitu terkait dengan peningkatan skala usaha pertanian dan juga peningkatan produktivitas pertanian, yang mana kedua EOPO ini berusaha untuk mewujudkan broader goals dari program petani milenial ini, yaitu mengenai untuk mewujudkannya regenerasi petani dengan akses modal yang berkelanjutan di Jawa Barat. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait dengan tabel indikator evaluasi kebijakan akan yang telah disebutkan sebelumnya, di mana pada foundational activities kami telah menetapkan indikator untuk mengukurnya berupa sekurang-kurangnya terdapat 5 stakeholders dan terdapat peran dari masing-masing stakeholders yang terlibat dalam program petani milenial, sekurang-kurangnya 70% dari peserta program petani milenial yang mengisi survei, dan minimal 80% wilayah target program petani milenial berhasil dipetakan berdasarkan kebutuhan sumber daya. Dan untuk tahapan influence activity sendiri terdapat 2 indikator yang kami tetapkan, yaitu dilakukannya pelatihan dan pendampingan setidaknya 2 kali dalam kurun waktu 1 tahun, kemudian minimal 80% petani milenial dalam program petani milenial mendapatkan akses ke sumber informasi terkait teknologi pertanian, pasar, dan pendanaan melalui platform digital, seminar, ataupun pelatihan. Dan pada tahap output, minimal 90% peserta menerima umpan balik individu mengenai hasil asesmen mereka dalam waktu paling lama 2 minggu setelah asesmen dilakukan.
pertanian. Kemudian 50% dari responden survei memberikan rincian mengenai permasalahan modal yang dihadapi. Lanjut ke immediate outcomes, di mana indikator yang mengukur berupa penggunaan alat dan metode baru oleh petani milenial meningkat sebesar 40% dalam 1 tahun setelah pelatihan, dan 80% dari peserta program petani milenial memperoleh modal usaha pertanian. Kemudian pada tahapan intermediate outcomes, terdapat indikator berupa laporan peningkatan jumlah petani milenial yang aktif menjalankan usaha pertaniannya meningkat sebesar 20% dari tahun sebelumnya, dan laporan dari mitra lembaga pendanaan menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah pinjaman bagi petani milenial mencapai 80% dalam 1 tahun setelah program dilaksanakan. Dan terakhir pada tahapan end of program outcomes, ditetapkan indikator berupa peningkatan akses terhadap pasar dan pemasaran produk pertanian yang dihasilkan oleh petani milenial hingga 40%, dan laporan peningkatan hasil produksi pertanian per tahunnya. Boleh di next? Dan untuk pendekatan penelitian yang kami gunakan, kami menggunakan mixed method, yang mana merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan cara menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif, di mana metode kualitatif digunakan untuk melengkapi dan untuk membahas secara mendalam untuk mendapatkan data-data yang memang belum cukup dikumpulkan pada saat pengumpulan data berdasarkan metode kuantitatif. Dan untuk selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk evaluasi ini yaitu explanatory sequential design, yang merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kualitatif, yang mana metode ini digunakan untuk memperdalam hasil dari data kuantitatif yang berupa statistik, dan juga mendapatkan pemahaman yang sebelumnya tidak ditemukan melalui metode kuantitatif. Oke, jadi dalam desain evaluasi ini, populasi yang digunakan adalah petani milenial di Jawa Barat pada tahun 2024. Kami juga memilih menggunakan metode probability sampling karena metode ini memberikan peluang bagi setiap unit analisis yang dalam hal ini merupakan petani milenial direpresentasikan dalam sampel penelitian. Kami juga menggunakan teknik cluster random sampling dengan membagi wilayah penelitian ke dalam cluster-cluster representatif berdasarkan kriteria geografis ataupun karakteristik pertanian tertentu. Adapun partisipasi atau informan adalah petani milenial Jawa Barat yang terlibat langsung dan memiliki pengalaman terhadap program tersebut yang memiliki kriteria: pertama, mengikuti program petani milenial selama kurang lebih 2 tahun; kedua, memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai program petani milenial di daerahnya; dan yang terakhir, petani milenial yang berasal dari wilayah dilaksanakan program, yaitu Cianjur, Cirebon, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Sukabumi, Karawang, dan juga Indramayu. Boleh di next. Selanjutnya masuk ke dalam hipotesis penelitian atau hipotesis evaluasi. Di sini ada dua hipotesis evaluasi yang akan kami lakukan. H0, yaitu tidak adanya perbedaan yang signifikan antara implementasi program petani milenial dengan regenerasi petani yang berkelanjutan di Jawa Barat. Dan kemudian ada H-nya, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara implementasi program petani milenial dengan regenerasi petani yang berkelanjutan di Jawa Barat. Baik, selanjutnya adalah mengenai teknik analisis data. Di sini teknik analisis data yang kelompok kami gunakan terdapat dua jenis, yaitu yang pertama, teknik analisis data kuantitatif, dan yang kedua, teknik analisis data kualitatif. Untuk teknik analisis data kuantitatif sendiri, kelompok kami menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran dan menjelaskan karakteristik tertentu atas suatu data secara empiris. Dalam konteks penelitian, penulis mengenai evaluasi program petani milenial di Jawa Barat, analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai pelaksanaan program, kriteria petani milenial sebagai sasaran program, serta dampak atas keberlangsungan program secara luas. Adapun komponen analisis deskriptif itu yang pertama adalah pengolahan data, kemudian yang kedua dilanjut dengan penyajian data, dan yang ketiga adalah interpretasi data. Boleh di next?
Baik, selanjutnya untuk teknik analisis data kualitatif yang kelompok kami gunakan adalah dengan jenis successive approximation, yang merupakan teknik penggabungan analisis awal dengan evaluasi berulang untuk menghasilkan interpretasi yang lebih akurat dan holistik. Dengan successive approximation memudahkan adanya interaksi yang dinamis antara teori dan data dari sebuah proses penelitian, di mana peneliti itu akan melakukan penelitian secara bertahap dalam tujuan memperbaiki dan memperdalam pemahaman dan juga meningkatkan pemahaman ataupun mendapatkan hasil temuan secara menyeluruh. Nah, program Petani Milenial Jawa Barat bertujuan untuk memberdayakan generasi muda dalam sektor. Berikut merupakan desain evaluasi yang kelompok kami buat. Kurang lebih pelaksanaannya kurang lebih selama 7 bulan dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Boleh di next. Oke, masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, program petani milenial sebagai salah satu upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan perekonomian dan minat generasi muda untuk berkarir di sektor pertanian mengalami kendala berupa kurangnya koordinasi antar stakeholder dan minimnya pengawasan dalam pemberian dana kredit, sehingga menimbulkan keterlambatan. Kompleksitas prosedur kredit, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana oleh pihak ketiga atau off-taker, serta potensi penyimpangan anggaran menjadi penyebab utama. Hal ini menciptakan beban finansial tambahan bagi petani yang justru menghambat keberhasilan program. Dan untuk saran sendiri, untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program petani milenial, beberapa upaya yang perlu dilakukan. Yang pertama, pemerintah harus menyederhanakan prosedur penyaluran modal kredit dan memastikan transparansi dalam pengelolaan dana. Kedua, pendampingan teknis dan pelatihan harus ditingkatkan agar lebih relevan dengan kebutuhan lokal. Ketiga, pengembangan infrastruktur pendukung harus menjadi prioritas. Dan pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membangun akses pasar, teknologi pertanian, dan jaringan distribusi yang efektif. Terakhir, kolaborasi antar pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta harus diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberhasilan program. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam desain evaluasi ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.